Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 859429512, akan melakukan praktikum mengenai udara dan jenis-jenis batuan. Nah, di sini kita akan siapkan 2 buah lilin, kemudian kita nyalakan menggunakan korek api, dan kita akan tutup lilin tersebut dengan gelas yang berukuran lebih besar. Nah, kemudian kita amati waktu yang dibutuhkan untuk lilin tersebut mati di dalam gelas. Nah, ini dia, kita lihat perubahannya. Nah, lilin mati di waktu 9,14 detik. Nah, selanjutnya percobaan yang kedua kita akan selanjutnya kita akan lanjut pembakaran memerlukan udara. Nah, di sini kita siapkan 2 buah lilin, kemudian kita akan tutup secara bersamaan dan kita akan amati waktu yang dibutuhkan untuk kedua lilin tersebut. Nah, dapat kita lihat dari percobaan ini, lilin yang cepat mati duluan adalah yang ada pada gelas kecil. Nah, demikianlah praktikum ini. Selanjutnya kita masuk di praktikum udara menekan dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, kita di sini letakkan lilin di atas piring atau mangkok dari bahan gelas. Kemudian kita isi air dalam piring atau mangkok kira-kira 2 cm. Nah, setelah itu kita tutup dengan gelas kaca. Nah, di sini ya, kita akan tutup setelah kita nyalakan lilin. Kita akan tutup menggunakan gelas kaca. Nah, kemudian kita amati menggunakan stopwatch, nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Nah, dapat kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk api mati di dalam gelas. Sekian dan terima kasih. Batu andesit. Batu andesit merupakan jenis batuan beku yang berasal dari hasil pembekuan magma yang berada pada permukaan bumi. Batu andesit ini memiliki warna abu-abu dengan berbintik putih-putih. Struktur batuan dalam batu ini berbentuk masif, dalam artian tidak menunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam dalam tubuh batuan beku andesit. Untuk tekstur batuan ini terdapat butiran-butiran kecil seperti butiran kaca yang mengandung mineral gelas di dalamnya sehingga memiliki jenis derajat kristalisasi hipokrislatin yang teksturnya itu sedikit kasar. Kenampakan saat diamati yaitu saat dipegang terasa kasar di kulit dan cukup berat karena material mineralnya yang padat. Batu andesit ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, termasuk banyak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan yang megah dan kokoh seperti candi dan juga piramida. Batu apung. Jenis batu apung termasuk ke dalam jenis batuan beku. Warna batuan ini berwarna putih keabuan. Struktur batuannya sendiri adalah amigdaloidal, yakni mempunyai sebuah lubang-lubang gas yang telah terisi oleh mineral sekunder atau pengotor pasca membekunya magma. Tekstur batuan ini sendiri kasar serta berpori-pori atau berongga. Kenampakan saat diamati, warna batuan yang putih nampak jelas dari kejauhan, mempunyai tekstur yang kasar, serta memiliki pori-pori atau rongga yang dapat dijumpai hampir menutupi di segala sisi batuannya. Sementara untuk nilai ekonomisnya, biasanya batu apung ini banyak digunakan sebagai hiasan dinding di taman, membuat kolam ikan lebih menarik, bahkan dijadikan sebagai alat kosmetik. Batu skoria. Batu skoria termasuk jenis batuan beku ekstrusi, di mana batuan ini terbentuk di permukaan kerak bumi dengan proses pendinginan dan proses pengerasan yang lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusi. Warna batuan ini yaitu hitam atau batuan mafic. Struktur batuan ini kompak berongga-rongga dengan kandungan silika sekitar 5% dan kalsium oksida sekitar 10%. Tekstur batuan ini yaitu vesikular atau berongga-rongga dan kasar. Kenampakan saat diamati, permukaannya kasar dan terdapat rongga-rongga. Nilai ekonomis
Batu skoria digunakan untuk agregat kasar beton ringan. Batu basal. Batu basal merupakan jenis batuan beku, memiliki warna yang hitam keabu-abuan, bertekstur avanitik, terdiri atas mineral gas vulkanik, plagioklas, dan piroksit. Untuk tekstur dari batu basal ini halus berlubang dan memiliki tekstur holokristalin, di mana tersusun oleh kristal-kristal. Kenampakan saat diamati ialah memiliki rongga, memiliki ukuran yang tidak sama di setiap batuannya, dan juga memiliki permukaan yang bertekstur halus. Untuk nilai ekonomis dari batu basal ini sendiri, biasanya digunakan sebagai bahan baku industri poles dan bahan baku pondasi bangunan. Batu gabbro. Batu gabbro termasuk jenis batuan beku intrusi, di mana batuan ini membeku dan membatu di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi, dan dikelilingi oleh batuan asal. Warna batuannya abu-abu kehitaman atau batuan mafic. Struktur batuannya padat dengan kandungan mineral plagioklas feldspar dan piroksen. Tekstur batuannya vaneritik atau mineral-mineralnya terlihat jelas. Kenampakan saat diamati, permukaannya kasar dan mineral-mineralnya terlihat jelas oleh mata. Nilai ekonomis batu ini sebagai bahan dalam industri konstruksi bangunan dan ubin lantai. Batu konglomerat. Batu konglomerat merupakan jenis batuan dari batu sedimen. Batu ini memiliki warna yang unik, yaitu memiliki lebih dari satu ragam warna. Struktur pada batuan ini yaitu terdapat batuan kecil atau kerikil-kerikil di dalamnya yang berisi fragmen dari batuan-batuan yang mengalami proses pelapukan. Untuk teksturnya yaitu halus namun sedikit kasar. Kenampakan saat diamati batuan metamorf ini terlihat banyak macam warna namun yang didominasi berwarna coklat. Saat digenggam terasa berat dan juga halus, namun pada bagian tertentu sedikit agak kasar. Batu konglomerat ini memiliki nilai ekonomi yang tidak banyak digunakan sebagai bahan komersil karena bentuknya yang masih lemah dan juga lunak, namun dapat digunakan sebagai pendukung bangunan sederhana saja. Nama batuan ini sendiri adalah batu pasir. Jenis batuan pasir termasuk ke dalam batuan sedimen. Warna batuan ini berwarna coklat tua kehitaman. Sementara untuk struktur batuannya berupa perlapisan. Tekstur batuannya sendiri sangatlah kasar. Kenampakan saat diamati warna batuan yang serupa dengan tanah sekitar sehingga bertekstur sangat kasar. Nilai ekonomisnya sendiri, batuan ini sangat cocok digunakan untuk keperluan komersial serta rumah tangga, utamanya pada bagian keindahan interior sebuah bangunan. Karena sifat batuan ini yang tahan terhadap cuaca namun mudah dibentuk, batuan ini pun umum digunakan sebagai bahan bangunan serta jalan. Batu pasir pun ternyata batuan yang cocok untuk dijadikan sebagai batu asah atau greenstone yang biasa digunakan untuk menajamkan pisau karena kekerasan dan kesamaan ukuran butirannya. Batu lempung. Batu lempung ini termasuk ke jenis batuan sedimen yang memiliki warna kuning kecoklatan serta memiliki struktur batuan yang padat, tersusun atas mineral yang mengandung banyak silika. Untuk tekstur dari batu lempung ini ialah memiliki tekstur yang padat, keras, halus, dan juga memiliki butiran-butiran yang kecil. Kenampakan saat diamati,
ialah mempunyai warna kuning kecoklatan dan juga mempunyai butiran mineral yang halus. Untuk nilai ekonomis sendiri, batu lempung ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan keramik dan juga kerajinan seperti asbak, patung, dan juga celengan. Ini adalah batu kapur. Batu ini termasuk jenis batuan sedimen organik, di mana batuan ini terbentuk dari pengendapan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup dan mineral-mineral yang dihasilkannya. Warna batuan ini putih. Struktur batuan ini padat dan banyak mengandung kalsium karbonat. Tekstur batuan ini halus atau fine grained. Kenampakan saat diamati, pada batuan ini terdapat beberapa rongga dan permukaannya sangat halus. Nilai ekonomis batuan ini sebagai campuran zat untuk pupuk dan membasmi hama, membuat semen, dan bahan bangunan. Batu koral. Batu koral ini termasuk ke dalam jenis batuan sedimen, memiliki warna putih polos, namun juga ada warna lain seperti warna Tosca. Tekstur batuan ini ialah sangat halus dan tidak memiliki rongga ataupun lubang. Untuk strukturnya memiliki struktur yang halus. Penampakan saat diamati, permukaannya halus, polos, dan tidak memiliki pori. Nilai ekonomis dari batu ini biasanya digunakan untuk dekorasi di taman maupun di kolam renang, atau untuk mempercantik akuarium. Batu marmer. Batu marmer merupakan jenis batuan metamorf. Batu ini terbentuk ketika batu gamping mendapat tekanan dan panas sehingga mengalami perubahan dan rekristalisasi kalsit. Untuk warna pada batuan ini memiliki banyak variasi. Namun pada umumnya kebanyakan batu marmer ini memiliki warna putih. Batu marmer ini memiliki struktur batuan yang kompak, padat, tanpa foliasi, dan juga halus, dengan mineral penyusunnya adalah kalsium karbonat. Untuk teksturnya yaitu sangat halus, padat, dan juga sedikit berkilap. Saat diamati dengan mata kita, terlihat warna putih yang sangat kental, dan juga saat didekatkan dengan cahaya, batu tersebut akan berkilau. Batu marmer ini memiliki nilai ekonomis atau kegunaan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu digunakan sebagai bahan penghias rumah, sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furnitur, sebagai bahan bak pewarna, sebagai bahan pembuatan batu nisan, sebagai pupuk karena mengandung zat kapur yang berfungsi sebagai pengurang keasaman pada tanah, dan juga sebagai bahan dasar pembersih rumah. Ini merupakan batu skis. Batu skis termasuk ke dalam jenis batuan metamorf. Warna batuannya sendiri coklat kehitaman. Struktur batuannya slightly cleavage, yakni batuan yang memiliki butiran halus, teratur, serta rapat. Tekstur batuannya agak halus. Kenampakan saat diamati mempunyai warna batuan yang nyaris serupa dengan tanah sekitarnya. Memiliki butir-butir yang mengkilap dan bertekstur cukup kasar. Sementara untuk nilai ekonomisnya, batu skis biasanya dapat digunakan sebagai sumber mika yang berguna dalam pembuatan kondensator serta kapasitator dan pada industri elektronika. Batu saba atau batu slate. Batu ini merupakan jenis batuan metamorf. Batu ini terbentuk dari proses metamorfosis batuan sedimen sel dan juga mudstone atau batu lempung pada temperatur dan juga suhu yang rendah. Batu saba atau batu slate ini memiliki warna hitam keabu-abuan dan ada juga yang berwarna kuning. Batu ini memiliki struktur foliasi atau slaty flake dan tersusun atas butiran-butiran yang sangat halus atau very cliff. Untuk teksturnya, batu ini sangat halus. Kenampakan saat diamati, apabila dipegang sangat halus,
tidak berpori atau berongga, rapat, dan juga padat. Nilai ekonomis dari batu sabah ini yaitu sebagian besar digunakan sebagai bahan bangunan seperti interior pada lantai ataupun paving, dan juga bisa dimanfaatkan untuk walling sebagai dekorasi taman atau juga dimanfaatkan untuk batu asahan alat tajam. Nama batuan ini adalah batu kuarsit. Jenis batuan ini termasuk ke dalam jenis batuan metamorf. Warna batuannya sendiri coklat kekuningan. Struktur batuannya sendiri adalah hornspelsic, yakni memiliki butiran yang seragam berbentuk pada bagian dalam daerah kontak sekitaran tubuh batuan beku. Pada umumnya merupakan rekristalisasi batuan asal, tiada foliasi, namun batuannya halus dan padat. Tekstur batuannya sendiri sangatlah halus. Penampakan saat diamati sendiri memiliki warna batuan yang tidak terlalu mencolok atau warna sederhana saja, bertekstur halus dan tidaklah memiliki rongga atau pori-pori. Untuk nilai ekonomisnya sendiri, batuan ini dikenal dengan kekuatan serta ketangguhannya. Banyak digunakan dalam pengkonstruksian. Di antara kegunaannya yakni biasa digunakan dalam konstruksi jalan serta sebagai pemberat pada rel kereta api. Jika pada rumah, juga biasa digunakan untuk membuat ubin atap, tangga, serta lantai. Bagian dalam batuan yang indah saat dipotong cocok untuk dijadikan sebagai meja dapur dan mempercantik dekorasi pada dinding sebuah bangunan.